Kembali lagi bersama kami di Newsline dan saatnya kita membahas informasi yang sedang viral dalam trending topik Newsline berikut ini. Kita tampilkan grafisnya untuk Anda. Di trending yang pertama yakni masih membahas mengenai IKN. Ada 10.000 pencarian. Dan yang kedua, trendingnya mengenai panjat tebing kombinasi Olimpiade. Lebih dari 13.000 pencarian karena ada atlet panjat tebing Indonesia yang berhasil meraih catatan rekor dunia dan ini berpeluang untuk meraih medali emas nantinya. Dan nanti kita juga akan langsung ya bertanya gimana sih kondisinya dari Paris. Untuk selengkapnya pemirsa, inilah Newsline Trending Topic selengkapnya. Sudah satu pekan menjelang HUT RI ke-79, banyak sekali yang mencari terkait bagaimana sih persiapannya, terutama di IKN. Nah, gimana nih persiapannya? Ini lebih tepatnya 9 hari lagi begitu ya. Jadi ini pastinya mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik di Jakarta maupun IKN. Tadi persiapan sudah sampai pada gladiresik seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi suasana di IKN, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto memastikan nih sebelumnya bahwa IKN siap menjadi lokasi upacara peringatan HUT ke-79. Ada 2 jalur darat yang menuju ke IKN yang disiapkan oleh pemerintah bagi undangan upacara peringatan HUT di IKN. Di mana saja tuh? Nah, pemirsa, yang pertama ini melalui jalan tol Balikpapan Samarinda exit kilometer 11. Ini dilanjutkan ke jembatan Pulau Balang Simpang Riko sepanjang 88 km dan ini estimasi waktu tempuhnya mencapai 90 menit. Kalau itu tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Nah, tamu undangan bisa melalui tol Balsam exit kilometer 38, kemudian melalui Jalan Nasional Samboja dengan waktu tempuh 150 menit atau hampir 2 jam. Oke, jadi ada 2 jalur yang bisa digunakan, nanti tergantung ya pilihannya menggunakan jalur darat yang mana. Kementerian Perhubungan memastikan sistem transportasi darat siap digunakan. Kemudian juga disampaikan bahwa saat mengecek kesiapan moda transportasi jelang upacara 17 Agustus, ragam transportasi ini sudah rampung ya, sudah siap. Dan disebutkan juga sudah disediakan 97 bus fosil yang rencananya beroperasi pada 10 hingga 18 Agustus 2024. Nah, dukungan ini termasuk juga ke pengemudinya, disiapkan juga bahan bakar dan pelaksanaan rem cek. Nah, ini penting ya untuk bus-bus yang sudah dikirim dari Surabaya tepatnya. Dan pemirsa, bus ini akan dikirimkan secara bertahap. Jadi mulai 8 Agustus dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju ke Pelabuhan Semayang di Balikpapan. Yang mana nantinya memang pelaksanaan upacara HUT Indonesia ke-79 ada di 2 tempat. Ini mengakibatkan lonjakan anggaran nih pemirsa. Karena kan biasanya upacara dilakukan di Jakarta aja. Tapi kali ini di tahun 2024 berada di 2 lokasi. Dan ini ternyata ada pembengkakan anggaran dan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Tapi ia sih enggan ya memberikan berapa sih biaya yang dihabiskan untuk upacara tersebut. Nah, pemirsa, tadi saya mencoba untuk mencek harga kirim bus Surabaya ke Balikpapan. Jadi memang ada beberapa opsi nih ya, ada bus sedang, ada bus besar. Nih, kalau bus yang besar khusus panjang yang maksimal 10 meter, ini untuk yang kosong aja 18.200.000. Dan kalau kita kalikan, ini ada 97 bus ya yang diberangkatkan dari tanggal 8 hingga nanti tanggal 10. Ini kira-kira ada 1,7 M yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengirimkan bus-bus fosil ini. Waduh, berapa? 1,7 M. Itu hanya untuk bus saja. Nah, tapi ini lebih hemat atau lebih mahal dari sebelumnya ya, di mana ada rumor beredar kabar yang menyatakan ini dari Asperda, Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah, yang mengatakan ya Jessica bahwa mereka sudah tanda tangan kontrak dengan Kementerian Sekretariat Negara akan mengirimkan 1.000 mobil dengan nominal harga 25 juta per satu mobilnya. Itu kan mungkin lebih mahal ya kalau secara hitung-hitungan. Nah, kalau misalnya dengan menggunakan bus ini lebih hemat biaya, pastinya juga harus dilakukan pelaksanaannya nantinya akan seperti apa mekanisme dari pengiriman bus dan juga rem cek. Ini yang penting itu tadi ya, untuk nantinya bagaimana bus ini bisa benar-benar siap membawa tamu-tamu negara, tamu-tamu VIP yang ada di ibu kota Nusantara. Nah, ini
Ya, kalau kita lihat salah satu bus yang mungkin sudah siap ya dikirimkan dari wilayah Surabaya. Wah, kalau kita lihat hitung-hitungan tadi, wajar aja ya sampai disebutkan anggaran di tahun 2024 ini bengkak. Fantastis harganya untuk IKN. Nah, kemudian kita lihat lagi memang persiapan terus dikebut, persiapan terus dikejar, termasuk moda transportasi, sarana dan prasarana. Tadi juga sempat dinyatakan oleh Sekretaris Daerah Wilayah Kalimantan Timur yang sempat kita konfirmasi melalui program Metro Siang. Mereka mengatakan seluruh kesiapan baik bus armada ini memang sudah siap gitu ya. Tetapi memang perlu dioptimalkan, dimaksimalkan lagi mekanisme bus pemberangkatannya. Nah, itu yang sekarang sedang digodok seperti itu. Dan selanjutnya pemirsa, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut perayaan kemerdekaan di dua lokasi di Jakarta dan IKN menjadi penyebab besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah tahun ini. Dan langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Heru Budi berikut ini. Biayanya sebenarnya berapa sih Pak? Iya deh, rinciannya saya nggak hafal. Tetapi yang jelas tahun ini kan kegiatannya ada di dua kota, Jakarta dan IKN. Otomatis pembiayaan juga bisa bertambah. Kami Sekretariat Presiden mengadakan kegiatan di Jakarta, hiburan di Jakarta, dan juga sebagian tata upacara militernya ada di IKN, plus ada kegiatan hiburan. Dua ini memerlukan tadi pembiayaan. Kalau jumlahnya saya nggak hafal. Nah, masih terkait dengan IKN dan juga HUT RI ke-79, hari ini geladi rangkaian kirap membawa bendera dan teks proklamasi dari Monas, Jakarta Pusat menuju Halim Perdana Kusuma dilangsungkan. Oke, tadi kita sudah sekilas mengintip ya rangkaian kirapnya yang disampaikan oleh rekan kami. Rutenya dimulai dari Jalan Medan Merdeka Barat, kemudian Jalan Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, ke Gatot Subroto, dan terakhir di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ini menjadi pembeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya mengenai kirap ini. Nah, sementara untuk prosesi kirap dari Monas ke IKN ini akan digelar pada Sabtu 10 Agustus pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, nantinya penyerahan duplikat bendera pusaka dan duplikat teks proklamasi yang dilakukan pasukan pengibar bendera ke Kepala Sekretariat Presiden Heru. Dalam prosesi tersebut, Heru memperkirakan nanti kira-kira ada 3.000 masyarakat nih yang akan ikut meramaikan acara. Oke, meski banyak masyarakat yang turun ke jalan, Heru memastikan bahwa prosesi kirap tidak akan menimbulkan kemacetan di Jakarta ya. Nah, ini kita saksikan ya, ini untuk proses geladi bersih yang berlangsung pada hari ini. Kalau kita lihat dari seragamnya nih pemirsa, ini nih siswa-siswi Akmil dan Akpol yang melakukan kirap ya. Oke, nah ini ketika prosesinya seperti itu kita bisa bayangkan Jessica nanti pada 17 Agustus, tepatnya pada hari Sabtu ya, bagaimana nanti ramainya suasana di sana dan juga sejumlah pengamanan gitu ya, aparat kepolisian, TNI Polri juga sudah dikerahkan untuk menjamin ya rangkaian kegiatan HUT RI dengan prosesi kirap ini lancar ya, terkendali semuanya. Dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan ini nih ya, terkait juga yang sedang ramai nih Jessica, usulan agar ASN yang dipindah ke Ibu Kota Nusantara mendapat insentif tunjangan kinerja sebesar 100 juta rupiah. Nah, masyarakat kan kemudian, enak banget ya misalnya PNS yang ke sana dapat 100 juta. Tapi ternyata menurut Menpar RB hal ini sudah dihitung-hitung berdasarkan nilai atau nominal biaya hidup di sana. Katanya rumah sakit mahal, internasional, sekolah juga internasional. Nah, mungkin ini salah satu hal yang menjadi pertimbangan. Nah, dan Menpan RB ini terutama dari ini ya, analis kebijakan utama Kedeputian SDM Aparatus Kemenpan RB Arizal yang menyampaikan usulan karena biaya hidup di IKN yang serba mahal, dan dia memastikan akan memperjuangkan ASN yang akan pindah ke IKN karena sulit bagi ASN kalau mau pindah ke IKN kalau kesejahteraannya tidak diperhatikan, salah satunya melalui insentif. Iya begitu, dan juga sudah berdiskusi tentunya dengan Kemenq terkait insentif tersebut, namun kita belum mendapatkan informasi lebih jauh bagaimana tanggapan dari Kemenq. Insentif tersebut setara dengan tunjangan kinerja atau tukin pejabat yang setara eselon 1 di otorita IKN. Jadi menurut Kemenpan RB, besaran insentif yang setara dengan pejabat ini, pejabat eselon 1 ya di IKN, lebih mencukupi ketimbang insentif yang selama ini diberikan ke kementerian atau lembaga lain. Nah, dirinya membandingkan tukin pejabat setara eselon 1 atau jabatan pimpinan tinggi
JPT Madya di Kemenpan RB tuh hanya 40 juta rupiah, sedangkan eselon 1 di OIKN sudah 100 juta rupiah. Jadi berbeda ya, dari 40 juta, kemudian kalau di IKN harganya 100 juta. Nah, Kementerian Keuangan juga mengaku belum mengetahui ya usulan insentif dari Menpan RB ini nilainya mencapai 100 juta rupiah. Sepertinya akan dikaji lagi ya, apakah benar nanti akan dikasih 100 juta rupiah untuk tukinnya atau mungkin nanti masih ada penyesuaian karena harus disesuaikan dengan biaya hidup di IKN nantinya. Dan pemirsa, terkait dengan IKN, masih terkait dengan insentif, nah ini juga bagi yang lajang, untuk ASN ini akan dipindahkan lebih awal. Tapi ada informasinya nih pemirsa dari Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas yang menyampaikan jumlah ASN yang akan dipindah ke IKN nantinya hanya 6.000 dari yang direncanakan hanya 17.000 orang karena di IKN tempatnya belum siap pemirsa. Iya, ada tower yang harus diselesaikan dulu untuk tempat tinggal dari para ASN ini yang rencananya akan rampung sampai November. Jadi bertahap ya, September, Oktober, November begitu ya, dan kita tunggu nantinya untuk pengiriman ASN di tahap pertama apakah memang sudah benar-benar bisa berlangsung hari ini sesuai dengan tahapannya dengan jumlah yang sudah disebutkan di atas. Yang jelas memang harus siap dulu baik dari kesiapan gedung, sarana dan prasarananya. Nah, kira-kira 6.000 orang itu akan dapat token 100 juta nggak ya? Kita tunggu ya konfirmasi berikutnya dari Kementerian Keuangan juga harus perlu ACC-nya nih sepertinya. Oke, nah pemirsa, operasi modifikasi cuaca selama 24 jam terus dilakukan BMKG selaku pelaksana OMC bersama dengan BNPB dan juga stakeholder lainnya tentunya untuk mencegah hujan turun di wilayah IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Diharapkan operasi ini mampu mendukung percepatan pembangunan di IKN, khususnya persiapan menjelang upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024 di IKN. Lalu bagaimana modifikasi cuaca pada hari ini dan tumpukan awan di wilayah mana saja yang disemai? Berikut laporan eksklusif jurnalis Metro TV Andre Septian dari Samarinda bersama Deputi Modifikasi Cuaca BMKG. Pemirsa Metro TV, operasi modifikasi cuaca terus dilakukan secara intensif oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika bersama stakeholder lainnya untuk menunjang ataupun mendukung kelancaran dari upacara pelaksanaan 17 Agustus 2024 yang akan dilaksanakan salah satunya di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, di mana memang sebelumnya kendala cuaca hujan ataupun cuaca ekstrim menjadi salah satu kendala terhambatnya pembangunan infrastruktur di sana. Dan saat ini operasi modifikasi cuaca dilakukan dari penerbangan di wilayah Samarinda untuk menuju beberapa titik yang memang banyak awan-awan tebal yang sangat berpotensi hujan dan bisa saja masuk ke wilayah Ibu Kota Nusantara. Sehingga saat ini dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk menyemai awan-awan hujan yang ada di sekitar wilayah Balikpapan dan juga Samarinda sehingga nantinya tidak sampai ke wilayah IKN. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini saya juga bersama dengan PLT Deputi Bidang Modifikasi Cuaca, Pak Trihandoko Seto. Selamat siang Pak Seto. Selamat siang. Pak Seto, bisa disampaikan untuk operasi modifikasi cuaca pada hari ini, bagaimana situasi di ketinggian 9.000 kaki ini di wilayah mana saja Pak kita melakukan penyemaian? Ya, hari ini memang diprediksi curah hujan cukup tinggi akan terjadi di wilayah IKN. Setelah kita melihat data, maka banyak awan-awan yang tumbuh di sebelah timur laut IKN, tepatnya di perairan di atas lautan sebelah selatan hingga tenggara Samarinda. Awan-awan cukup banyak kita lihat dari ketinggian kita laut 9.000 kaki, kita melihat dasar awan 3.000 kaki dan ketinggian puncaknya bisa mencapai 20.000 kaki. Kalau kita biarkan maka ini akan masuk ke dalam IKN dan menjadi hujan sangat deras. Oleh karenanya kita semai supaya segera jatuh menjadi hujan sebelum masuk wilayah IKN. Kalau tidak disemai Pak, bisa berpotensi curah hujan di IKN itu bisa sampai berapa jam dengan kondisi yang sangat deras, apakah seperti itu Pak? Ya tentu bisa hujan sedang sampai lebat, ya bisa 30 sampai 50 lebih dan bisa terjadi berjam-jam. Ya kita harapkan setidaknya ini akan mengurangi suplai yang masuk ke IKN supaya nanti ancaman di IKN semakin berkurang.
Oke, Pak, bisa digambarkan Pak kepada pemirsa Metro TV saat ini situasi di ketinggian 9.000 kaki, ini kondisi awannya sangat tebal sehingga turbulensi juga cukup kencang Pak ya? Ya. Kita sedang merasakan turbulensi yang cukup kencang ya. Ya biasalah kalau tugas-tugas kita seperti ini. Ini siang hari saja kita sudah deg-degan ini ya, masuk ke dalam awan, turbulensinya kencang. Bayangkan kalau malam hari seperti apa ya yang teman-teman alami. Oke, Pak, ini kan operasi modifikasi cuaca dilakukan 24 jam Pak. Nah, salah satunya tadi kendala yang disampaikan adalah ketika malam hari. Potensi seperti apa Pak untuk gangguan, kemudian mungkin kendala yang dihadapi oleh tim Pak kalau melakukan operasi modifikasi cuaca pada malam hari? Ya, awan-awan di daerah Kalimantan Timur, khususnya IKN dan sekitarnya, itu sering terjadi pada malam hari. Itu malam hari pun sangat sering, hujan pada dini hari sangat sering. Oleh karenanya, kita harus betul-betul memantau awan 24 jam, dan teman-teman siaga penuh 24 jam. Sehingga tantangan terbang malam, itu kalau menyamai awan memang sangat tinggi, ya, sehingga semuanya harus dalam kondisi prima. Landasannya prima, pesawatnya prima, krunya prima, flight setternya prima, pendaburnya juga prima. Oke Pak, nanti untuk operasi modifikasi cuaca yang kita semai pada siang hari ini akan terlihat dampaknya hujan itu turunnya pada saat jam berapa kemudian di wilayah mana? Ya, kalau awan-awan sudah seperti ini, maka setelah kita semai, saya kira dalam waktu 10 menit, setengah jam kemudian, dia bisa menjadi hujan di atas laut, ya, sehingga tidak sampai masuk ke wilayah daratan, ke wilayah IKN terutama. Baik Pak, bisa disampaikan untuk rencana ke depannya Pak, ini akan dilakukan operasi modifikasi cuaca sampai kapan Pak? Tentu sampai dengan sesuai kebutuhan, ya mungkin sampai 17 Agustus mungkin ya. Tapi ya nanti kita lihatlah, karena setiap hari kita update datanya. Oke, dan itulah pemirsa wawancara saya bersama dengan PLT Deputi Bidang Modifikasi Cuaca, Tri Handoko Seto, dan kita lihat saat ini adalah proses yang dilakukan penyemaian oleh tim penabur. Total yang hari ini bahan yang dibawa oleh penerbangan pada sorti kali ini adalah sebanyak 1 ton garam. Sehingga ini sudah beberapa kali juga ditabur, dan saat ini kami berada di wilayah sekitar barat laut dan kita berada di wilayah timur laut IKN, sehingga awan-awan hujan yang berpotensi masuk ke wilayah IKN ini dapat dicegah dan dapat diturunkan hujannya di atas laut. Dari Samarinda dan juga Balikpapan, Andre Septian, Metro TV. Ya, itu teknik modifikasi cuaca ya yang dilakukan di sana, salah satu persiapannya juga. Nah, kita akan lihat bagaimana sih ragam tanggapan warganet sudah mengikuti sejauh mana terkait dengan persiapan 17 Agustus di IKN. Kita lihat dari akun X ya, dari @ZZXXX IKN Nusantara persiapan HUT RI ke-79 tanggal 17 Agustus. Semoga lancar dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Amin. Dan selanjutnya dari Natonat. HUT RI di IKN dengan modifikasi cuaca di IKN bikin segalanya jadi mungkin. Oke, dari Daniel Hart XXX, cuaca di IKN dikontrol biar pembangunan lancar kayak jalan tol. Oh, oke juga komennya. Selanjutnya dari Akbar, semoga pembangunan IKN berjalan lancar dan hujan tidak turun saat 17-an. Amin. Kemudian dari @gede_tang XX, mantap nih HUT RI bakal di IKN, menyala Indonesiaku. Semoga amanah para pejabatnya dan maju Indonesiaku. Tadi sejumlah komentar dari warganet, tapi kira-kira nanti IKN gimana ya, pakai pawang hujan enggak ya? Nah, kita nggak tahu nih apa jangan-jangan si Rara Pawang Hujan datang lagi di sana untuk memeriahkan rangkaian prosesi 17 Agustus. Yang jelas kita nanti ini 9 hari lagi pemirsa, kita tunggu nantinya, semoga gelarannya berlangsung dengan aman dan lancar ya. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.